Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter 1131 ini, Luffy dan Loki yang telah bertemu mulai saling berbicara lebih banyak tentang berbagai hal. Salah satu hal yang dibahas ini adalah tentang awakening kekuatan buah iblis. Dalam chapter lalu, Loki sudah bilang bahwa dia diikat dengan rantai karena telah membunuh ayahnya sendiri. Dia melakukan itu karena ingin mengambil buah iblis legendaris milik kerajaan Elba. Diketahui bahwa Loki belum bisa mencapai tahap awakening buah iblis itu karena sebelum sempat berlatih, dia sudah ditangkap dan dirantai di pohon Yggdrasil. Loki tahu dari pembicaraan orang-orang bahwa Luffy sudah mencapai tahap awakening dari buah iblisnya, sehingga dia bisa memasuki wujud Nika yang berwarna putih. Loki pun penasaran dan bertanya kepada Luffy bagaimana caranya agar bisa mencapai tahap awakening. Luffy pun bingung karena sebenarnya dia juga tidak tahu. Saat melawan Kaido tempo hari, Luffy sempat sekarat dan hampir mati. Namun tiba-tiba buah iblisnya mengalami kebangkitan dan Luffy pun bangkit kembali dengan wujud barunya itu yang disebut sebagai Gear 5. Dengan polosnya, Luffy pun bilang mungkin Loki harus hampir mati dulu jika ingin mencapai tahap awakening. Loki harus mendapatkan lawan yang benar-benar kuat untuk bisa mencapai titik itu. Loki pun tertawa dan bilang kalau begitu, bagaimana jika Luffy saja yang menjadi lawannya? Loki yakin jika dia melawan Luffy, dia pasti akan mampu mencapai titik itu. Luffy pun bilang saat ini dia tidak ada waktu karena dia harus segera menyusul teman-temannya. Luffy sudah berjanji kepada Nami untuk tidak terpisah lama-lama. Setelah itu, cerita pun menampilkan para kru Luffy yang sedang menuju bagian tengah pohon Yggdrasil. Dalam cerita pada saga terakhir ini, bukan hanya para Yonko saja yang akan memainkan peran penting dalam cerita, tapi juga para kru terkuat yang mereka miliki. Untuk Zoro, sebagai kru terkuat Luffy, dia bersama dengan Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper telah memasuki bagian kota lapisan kedua di pohon Yggdrasil. Bisa kita duga bahwa Zoro juga akan melewati berbagai pertempuran dan mengalahkan musuh-musuh kuat di sana. Apa yang dilakukan oleh sang pendekar pedang itu akan menghebohkan sampai keluar Pulau Elbaf, sehingga nama Zoro pun semakin melambung tinggi dan menjadi salah satu nama besar di lautan. Sebelum mereka mulai berpetualang di kota dalam pohon Yggdrasil itu, mereka akan menunggu Luffy terlebih dahulu, karena jika terpisah terlalu jauh, ditakutkan Luffy akan tersesat atau terlibat masalah di kota itu. Sementara itu, cerita menyoroti Pulau Karaibari, lokasi markas Cross Guild. Mihawk sebagai kru terkuat dalam organisasi itu akan segera beraksi. Seperti yang kita tahu, Cross Guild merupakan kelompok yang paling serius dalam memusuhi Angkatan Laut. Keseriusan mereka untuk menjatuhkan Angkatan Laut mendapat dukungan dari banyak organisasi gelap di dunia bawah. Bahkan mereka juga mendapatkan suntikan dana dari para organisasi itu, seperti yang dikatakan oleh Brand New dalam chapter 1058. Jadi, jika kita bertanya-tanya mengapa Cross Guild bisa sangat kaya sampai-sampai mampu memberi bounty tinggi untuk para marinir, itu sebenarnya karena mereka mendapatkan suntikan dana dari banyak organisasi lain. Hal ini menegaskan bahwa di antara para bajak laut, Cross Guild adalah kelompok yang paling kaya. Dia mendapatkan banyak suntikan dana dari banyak petinggi organisasi dunia bawah. Tak heran mereka bisa memberi bounty tinggi kepada Fleet Admiral, Admiral, dan Vice Admiral. Begitu juga dengan para marinir tingkat bawah yang lainnya. Bahkan telah dikonfirmasi bahwa bounty Akainu sebagai Fleet Admiral ini mencapai 5 miliar berry. Sebelumnya cukup mengherankan dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu. Apakah mereka menemukan harta karun atau semacamnya? Namun ternyata sumber kekayaan mereka itu dari suntikan dana para organisasi dunia bawah. Para organisasi gelap itu sangat membenci Angkatan Laut dan mereka berharap Angkatan Laut mendapatkan kekalahan besar. Sejauh ini, memberi bounty untuk para marinir memang membuat Angkatan Laut menjadi kerepotan karena mereka diburu oleh para kriminalis dan para warga biasa yang ingin mendapatkan banyak uang dengan cepat. Namun, sampai sekarang, marinir yang tumbang akibat hal itu paling tinggi hanya mencapai Vice Admiral saja, dan itu pun bukan jajaran Vice Admiral yang paling kuat. Jadi, keinginan para organisasi gelap untuk melihat kekalahan besar Angkatan Laut masih belum tercapai. Hal itu pun membuat mereka agak tidak puas. Crocodile pasti peka dengan hal seperti ini. Dia tidak mau para organisasi tersebut merasa tidak puas karena mereka berpotensi menarik kembali suntikan dana dari Cross Guild itu. Crocodile harus bisa memastikan dukungan dari organisasi gelap di dunia bawah tetap berjalan dalam jangka panjang. Maka Cross Guild pun harus bisa memuaskan keinginan mereka untuk memperlihatkan kekalahan besar Angkatan Laut. Caranya
adalah dengan menumbangkan salah satu nama besar angkatan laut dan membuat kabar itu heboh di seluruh dunia. Jadi, Cross Guild harus bergerak untuk mengalahkan marinir dengan posisi yang sangat tinggi agar dunia gempar dan mental angkatan laut menjadi terpukul. Orang dengan posisi paling tinggi di angkatan laut adalah Akainu sebagai Fleet Admiral. Namun Crocodile paham terlalu beresiko jika mereka menargetkan Akainu, karena sebagai Fleet Admiral, Akainu jarang terlibat dalam misi di luar dan sangat sulit untuk disentuh. Crocodile juga tahu tentang kekuatan Akainu yang mengerikan, jadi menargetkan Akainu bukanlah langkah yang tepat. Dengan begitu, nama besar dari angkatan laut yang akan menjadi target Cross Guild adalah salah satu dari Admiral. Dalam hal ini, mereka akan mengincar Admiral Ryokugyu. Di mata Cross Guild, dia adalah Admiral yang paling aktif dan paling mudah untuk dipancing. Dengan strategi yang matang, mereka bisa memancing kedatangan Ryokugyu di suatu tempat. Di sana, Mihawk sebagai kru terkuat dalam Cross Guild akan menghadapi sang Admiral berkekuatan hutan itu. Duel Mihawk melawan Ryokugyu tentu akan menjadi pertarungan yang sangat menarik, karena keduanya memiliki kemampuan luar biasa. Namun, sebagai pendekar pedang terkuat yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman bertarung sejak lama, Mihawk akan mampu memenangkan duel itu. Memang Ryokugyu pun tidak akan mati di sana, karena ada cara baginya untuk bisa bertahan hidup dengan kekuatan metamorfosis dari buah iblisnya. Tapi setidaknya, berita kekalahan Ryokugyu tetap akan heboh dan membuat dunia menjadi gempar. Hal itu pun membuat internal angkatan laut menjadi terguncang. Para organisasi gelap yang mendukung Cross Guild akan senang ketika tahu bahwa Mihawk berhasil mengalahkan Admiral meskipun tidak sampai mati, sehingga mereka pun tetap akan setia untuk terus memberikan dukungan yang menguntungkan bagi Cross Guild. Mengalahkan seorang Admiral juga membuat nama Mihawk kembali menjadi topik panas di seluruh dunia. Publik sekarang paham bahwa Mihawk yang bergabung ke dalam Cross Guild tidak hanya untuk bersantai saja seperti biasa, melainkan dia memang siap untuk turun ke medan pertempuran. Banyak orang pun bereaksi terhadap berita Mihawk. Salah satunya adalah bajak laut Akagami. Sans tersenyum dan bilang bahwa dia memang bisa menduga jika Mihawk melawan seorang Admiral, maka pasti Mihawklah yang akan keluar sebagai pemenang. Para kru inti Sans pun bilang, bila nanti Cross Guild mulai serius dalam memburu One Piece sama seperti bajak laut Akagami, maka ada kemungkinan duel Sans dan Mihawk akan terulang lagi. Selain Zoro dan Mihawk, kru terkuat Yonko lain yang akan mengguncang dunia adalah Ben Beckman. Tak lama lagi, bajak laut Akagami akan terlibat sebuah pertarungan besar. Beberapa waktu yang lalu, siaran Vegapunk sukses menggemparkan dunia. Salah satu poin dalam siaran itu adalah dia berkata, masa depan dunia ini akan berada di tangan siapa yang menemukan One Piece. Hal itu tentu membangkitkan semangat banyak orang untuk memburu One Piece, termasuk membangkitkan kembali semangat dari para bajak laut legendaris yang telah lama vakum. Mereka tidak mau masa depan dunia jatuh ke tangan orang lain. Salah satu bajak laut legendaris yang akan aktif kembali adalah Golden Lion Shiki. Shiki bahkan akan beraliansi dengan bajak laut legendaris lain yang sama-sama berasal dari bajak laut Rock. Dia adalah Silver X. Memang para kru bajak laut Rocks terkenal tidak akur, tapi sistem aliansi Shiki dan Silver X ini sama seperti aliansi Kaido dan Big Mom, di mana mereka hanya bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Aliansi Shiki dan Silver X ini berpotensi bentrok dengan bajak laut Akagami, karena mereka sama-sama mengincar harta legendaris One Piece. Sebagai mantan kru Roger, Sans juga tahu betapa bahayanya Shiki, sehingga begitu Sans mendengar dia mulai aktif kembali, Sans merasa Shiki harus segera dihentikan sebelum dia mendapatkan lebih banyak pasukan. Dalam pertempuran bajak laut Akagami melawan aliansi Shiki dan Silver X, Sans tentu akan menghadapi Shiki dan Ben Beckman melawan Silver X. Sans dan Ben Beckman sedang dalam masa prima, sedangkan Shiki dan Silver X sudah sangat tua dan staminanya sangat menurun. Tentu yang berpotensi menang dalam pertarungan ini adalah Sans dan Ben Beckman. Jadi selain nama Sans yang akan masuk dalam pemberitaan, nama Ben Beckman yang mengalahkan seorang bajak laut legendaris seperti Silver X pun akan menjadi topik pembicaraan yang menarik di berita terbaru. Terakhir, ada Kuzan sebagai kru terkuat dalam bajak laut Kurohige. Sang komandan Titan ke-10 itu akan melakukan hal yang sangat besar juga. Sebelumnya, Kuzan bersama Van Augur bertugas untuk menculik puding di wilayah Big Mom. Kuzan berhasil melakukan tugas tersebut dengan sangat baik. Maka dari itu, tak lama lagi Kurohige juga akan kembali mempercayakan Kuzan untuk melakukan tugas penculikan lain. Target kali ini adalah Vegapunk Yor. Van Augur dan Katarina Devon yang sempat berada di Pulau Egghead telah mengetahui bahwa Yor merupakan sosok penting
penting karena dia adalah klon Vegapunk. Hal itu membuat Kurohige tertarik untuk menculik York. Ada dua tujuan utama mengapa Kurohige menginginkan sang ilmuwan itu. Pertama, untuk mencari tahu semua informasi penting yang diketahui oleh York. Dan kedua, untuk menjadikan York sebagai tawanan yang bisa dipakai bernegosiasi dengan pemerintah dunia. Sebab, jika ada Garp sebagai pahlawan angkatan laut dan York sebagai klon Vegapunk yang menjadi tawanan Kurohige, maka posisi Kurohige akan sangat menguntungkan. Sang mantan admiral itu akan pergi ke Pulau Egghead, mengalahkan para marinir yang berjaga di sana, dan membawa York pergi ke Pulau Hachinosu. Hal tersebut menimbulkan kehebohan besar sehingga Akainu dan Garling akan sangat murka. Di tengah kemarahan Akainu dan Garling terhadap Kuzan, bounty dari Kuzan pun akan disinggung. Dia memiliki bounty sebesar 3,5 miliar berry. Itu setara dengan bounty milik Mihao. Walau Kuzan baru menjadi bajak laut dalam waktu singkat, tapi potensi bahaya yang dia timbulkan memang layak membuatnya memiliki bounty setinggi itu. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1131. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.